Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para jamaah salat subuh rahimakumullah, berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bertemakan hati-hati dalam mencar berita. An Hafs bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a, sahihu Muslim. Yang artinya, dari Imam Hafs bin Asim, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang di antara kalian dikatakan sebagai seorang pendusta tatkala menceritakan semua yang ia dengarkan tanpa klarifikasi. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat subuh rahimakumullah, di saat informasi hoax menjadi media sosial, kita harus ingat bahwasanya Islam telah mengajarkan kita untuk tidak mudah mengambil sikap terhadap informasi yang belum jelas sumbernya ataupun informasi hoax. Hadis di atas menegaskan bahwa penyebar berita dusta atau hoax, walaupun bukan dia yang membuatnya dan dia hanya menyebarkannya, tetaplah mendapat ancaman dari Rasulullah SAW dan dicap oleh beliau SAW sebagai seorang pendusta. Islam menegaskan bahwa salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senang sekali menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Terlebih berita tersebut membuat gegar masyarakat luas. Ada sebutan khusus untuk orang-orang yang suka menyebar berita dusta tersebut, sehingga membuat masyarakat ribut. Sebutannya adalah al-murjifuna, yang artinya manusia pembuat onar. Ada pelajaran baik bagi kita agar kita selalu berhati-hati dalam menshare berita. Pastikan bahwasanya berita tersebut benar, bukan berita dusta ataupun berita hoax. Sejatinya, menyebarkan berita dusta atau hoax bukanlah sebuah prestasi. Yang bernilai prestasi adalah bila kita ikhlas menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, baik dengan lisan, tangan maupun perbuatan. Jadi, kalau ada informasi yang mengajak pada permusuhan dan saling membenci, itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umat Islam hendaknya menjadi kelompok yang kritis, cerdas, kemudian sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membuat satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan ataupun kecerobohan.
yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat yang ke-15 sampai 16 yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah perkara yang besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarkannya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-105 yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berbohong. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Baiklah, sebelum kami akhiri pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakash syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, sengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyyah وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.